Weton Pon dijaga hodam rezeki. Halo, Sobat Primbon. Selamat datang kembali di channel yang akan mengupas tuntas rahasia kehidupan berdasarkan warisan leluhur kita. Percaya atau tidak, ada satu weton yang sejak lahir sudah membawa tiket emas menuju kemakmuran. Mereka disebut-sebut sebagai pewaris alami energi kekayaan, karena dijaga langsung oleh hodam rezeki yang sangat kuat. Apakah Anda atau orang terdekat Anda lahir di weton ini? Jika ya, bersiaplah untuk kaget, karena hari ini kita akan membongkar rahasia di baliknya. Sebelum kita mulai petualangan spiritual ini, saya minta dukungan Anda. Tonton video ini sampai habis, like, komentari tanggal lahir Anda di bawah, dan yang paling penting, subscribe sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu primbon lain yang akan membuat hidup Anda lebih beruntung. Mari kita selami mengenal weton pon dan misteri hodam penjaga. Halo, Sobat Spiritual. Kita langsung masuk ke inti pembahasan kita, weton pon. Mengapa weton ini begitu istimewa hingga disebut-sebut sebagai gerbang bagi hodam rezeki? Jawabannya terletak pada akar perhitungan kosmologi Jawa, yaitu nilai Neptu. Secara angka, pon memiliki nilai Neptu 7. Ini adalah angka yang melambangkan kemantapan dan pondasi. Ketika nilai 7 ini digabungkan dengan nilai hari pasangannya, kita mendapatkan kombinasi unik. Misalnya, Rabu Pon memiliki Neptu 7, 7, 14, salah satu yang tertinggi. Jumat Pon memiliki Neptu 6, 7, 13. Minggu Pon memiliki Neptu 5, 7, 12. Kombinasi nilai inilah yang menciptakan getaran energi spesifik. Namun, lebih dari sekadar angka, Pon dalam pancawara atau hari pasaran memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Pon melambangkan arah barat dan berelemen api. Dalam versi lain, sering dihubungkan dengan elemen bumi yang subur dan air. Inti misteri hodam penjaga. Menurut Padewasan dan Serat Primbon Jawi, weton pon berada di bawah naungan lakon lakuning lintang atau bintang bersinar. Sifat utama pemilik weton ini adalah pendiam, jujur, namun memiliki daya tarik dan kewibawaan yang tersembunyi. Sifat inilah yang menjadi kunci untuk memanggil dan menjaga hodam rezeki. Hodam rezeki tertarik pada energi kelahiran dengan pola tertentu. Weton pon, dengan energinya yang melambangkan bumi yang subur dan sifat lakon atau pembawa nasib baik, menjadi magnet alami. Energi lakuning lintang menciptakan semacam portal yang menghubungkan dimensi spiritual dengan kemakmuran duniawi. Siapakah hodam rezeki ini? Hodam yang menjaga weton pon ini bukanlah sembarang makhluk. Mereka adalah entitas penjaga yang seringkali diyakini berasal dari daya linuih leluhur, warisan spiritual yang diturunkan, berupa energi baik dari kakek nenek atau moyang yang dahulu dikenal luhur atau sakti. Energi alam, kekuatan dari 4 penjuru mata angin yang tertarik pada kesucian hati si pemilik weton. Tugas hodam ini sangat spesifik, memastikan pemilik weton pon tidak hidup dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan. Mereka bertindak sebagai penarik peluang, bukan hanya uang. Mereka memancarkan aura positif yang membuat networking bisnis atau karir menjadi sangat mudah, membersihkan jalan dari halangan-halangan rezeki, dan mempertajam insting bisnis si pemilik weton. Jika Anda terlahir di weton pon, pahamilah bahwa Anda membawa tiket emas, warisan leluhur. Namun, tiket ini hanya berlaku jika Anda menjaga integritas dan hati nurani. Hodam rezeki, tugas dan cara kerjanya. Setelah kita tahu bahwa weton pon memiliki magnet hodam rezeki, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana hodam ini benar-benar bekerja dalam dimensi nyata? Penting untuk dipahami, hodam rezeki bukanlah sosok gaib yang akan mengubah kotoran menjadi emas. Mereka bekerja pada level energi, intuisi, dan interaksi sosial. Tugas utamanya adalah menciptakan sinkronisitas positif dalam hidup Anda, memastikan Anda selalu berada di waktu dan tempat yang tepat untuk meraih kemakmuran. Berikut adalah 3 tugas utama hodam rezeki weton pon dan cara kerjanya yang sering tidak disadari. 1. Fungsi sebagai radar peluang, mempertajam insting. Hodam ini bertindak sebagai radar spiritual yang sangat sensitif. Mereka tidak memberitahu, besok beli saham ini, melainkan mereka memancarkan energi yang menciptakan feeling kuat. Pemilik weton pon sering memiliki feeling yang tajam, disebut waskita, mengenai sebuah keputusan finansial.
Mereka tiba-tiba merasa yakin pada sebuah investasi atau proyek, sementara logika mengatakan sebaliknya. Ini adalah bisikan halus dari Hodam yang sedang membaca masa depan peluang. Menarik informasi relevan. Hodam ini memastikan si pemilik weton selalu mendapatkan informasi krusial tepat waktu. Entah itu dari chat yang tiba-tiba masuk, artikel yang muncul saat scrolling, atau percakapan tidak sengaja di warung kopi. Semua itu adalah KLU untuk jalur rezeki Anda. 2 fungsi Aura Booster. Melancarkan hubungan sosial. Tahukah Anda bahwa rezeki terbesar seringkali datang dari manusia? Hodam rezeki bertugas membersihkan dan memperkuat aura si pemilik pon, menjadikannya pribadi yang disukai, dipercaya, dan dihormati dalam pergaulan. Magnet kebaikan. Ketika aura bersih, orang-orang baik dan berkapasitas tinggi, seperti investor, mentor, atau klien besar, akan tertarik mendekat. Mereka melihat kejujuran dan kewibawaan yang dipancarkan secara alamiah oleh pemilik pon, bahkan tanpa Hodam tersebut menunjukkan diri. Negosiasi sukses. Dalam negosiasi, Hodam membantu menciptakan suasana yang kondusif. Ucapan pemilik pon sering mengandung daya persuasi dan kepercayaan, membuat kesepakatan lebih mudah tercapai. 3 fungsi. Jaring pengaman, spiritual, mencegah kebangkrutan fatal. Ini adalah peran Hodam yang paling heroik. Saat pemilik pon mengalami kemerosotan atau diambang kehancuran finansial, Hodam akan turun tangan sebagai safety net atau jaring pengaman. Intervensi tak terduga. Di saat kritis, selalu ada jalan keluar tak terduga. Uang pinjaman yang tiba-tiba disetujui, aset yang mendadak laku dengan harga tinggi, atau utang yang tiba-tiba dihapuskan. Ini bukanlah kebetulan, melainkan intervensi Hodam yang menjaga agar si pemilik pon tidak benar-benar terpuruk. Hodam menjaga agar sumur rezeki tidak pernah benar-benar kering, hanya terhambat sementara. Catatan penting, Hodam ini hanya akan bekerja maksimal jika si pemilik weton pon bersedia berusaha keras dan menjaga hati dari keserakahan. Hodam rezeki adalah anugerah bagi orang yang rajin, bukan pemalas. Mereka membantu orang yang berlari, bukan yang hanya menunggu. Ciri-ciri orang dengan Hodam rezeki aktif. Setelah mengetahui tugas dan cara kerja Hodam rezeki, kini saatnya kita uji. Apakah Hodam rezeki Anda sedang aktif dan bekerja maksimal? Kehadiran Hodam yang kuat meninggalkan jejak nyata dalam kehidupan si pemilik weton pon. Ciri-ciri ini bukanlah tentang kekayaan yang diukur dari materi semata, tetapi dari kemudahan dan kelancaran dalam proses mencari nafkah. Berikut adalah ciri-ciri khas yang menunjukkan bahwa Hodam rezeki Anda sedang dalam kondisi prima. 1. Pola rezeki yang unik dan tak terduga. Rezeki ngalir dari mana saja. Ini adalah tanda paling jelas. Pemilik pon dengan Hodam aktif sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah masuk dalam perhitungan logis mereka. Rezeki, sampingan, lebih besar. Uang dari pekerjaan utama cukup, tetapi rezeki besar sering datang dari usaha sampingan, hobi yang tiba-tiba menghasilkan, atau komisi yang tak disangka-sangka dari kenalan lama. Fenomena, kelebihan. Saat berbelanja atau bertransaksi, seringkali ada kembalian lebih, bonus yang tidak tercatat, atau barang yang didapat dengan harga sangat miring. Ini adalah cara Hodam memberikan pelicin rezeki. 2. Wajah dan aura pembawa hoki, pancaran kewibawaan. Hodam rezeki bekerja sebagai pembersih aura. Hasilnya, pemilik weton pon memancarkan energi yang menenangkan dan dipercaya membawa keberuntungan. Dampak menenangkan. Ketika berbicara, kata-kata mereka sering dipercaya dan didengarkan, membuat mereka unggul dalam peran kepemimpinan atau negosiasi. Disukai bos dan klien. Hodam membuat mereka disukai oleh atasan, mentor, atau klien. Mereka mendapatkan privilege dan kepercayaan lebih, yang tentu saja membuka pintu rezeki lebih lebar. 3. Keberanian mengambil risiko, modal nekat, yang selalu berhasil. Pemilik pon sering dijuluki modal nekat, tetapi bukan nekat tanpa perhitungan. Ini adalah nekat yang didorong oleh intuisi kuat yang sudah dikawal oleh Hodam. Peluang di tengah keraguan. Saat lingkungan lain melihat risiko, mereka melihat peluang. Hodam telah memprediksi dan membersihkan sebagian besar risiko kegagalan, membuat lompatan besar mereka seringkali mendarat dengan kesuksesan finansial yang signifikan. 4. Selalu ada jalan keluar saat terdesak, efek jaring pengaman. Ini menguatkan pembahasan sebelumnya. Saat benar-benar kepepet dan pintu rezeki seolah tertutup, tiba-tiba ada uluran tangan,
bantuan tak terduga, atau ide jenius yang menyelamatkan situasi. Ingatlah, hodam rezeki tidak hanya memberikan uang, tetapi juga ketenangan batin. Orang yang hodamnya aktif jarang mengkhawatirkan uang secara berlebihan karena mereka tahu, di momen terdesak sekalipun, solusi akan selalu datang. Jika Anda merasakan 4 ciri ini, bersyukurlah. Hodam rezeki Anda bekerja optimal. Namun, anugerah ini perlu dijaga. Pantangan agar hodam tidak pergi. Sobat spiritual, hodam rezeki adalah anugerah yang sangat berharga. Ia adalah energi murni yang terikat pada kesucian dan integritas si pemilik weton pon. Ibarat merawat berlian, hodam ini juga memiliki pantangan atau larangan yang jika dilanggar, dapat menyebabkan hodam murka, menjauh, bahkan pergi selamanya. Jika hodam pergi, otomatis pintu rezeki yang tadinya terbuka lebar akan menyempit. Berikut adalah 3 pantangan utama yang wajib dihindari oleh pemilik weton pon agar hodam rezeki tetap setia mendampingi. 1. Sifat pelit, kikir, dan menahan hak orang lain. Ini adalah racun nomor 1 bagi hodam rezeki. Energi rezeki haruslah mengalir, seperti air sungai. Jika Anda menampungnya sendiri dan menahan hak orang lain, aliran itu akan mampet. Dosa besar hodam, tidak mengeluarkan zakat, sedekah, atau terlalu perhitungan pada orang tua dan keluarga inti, padahal rezeki sedang melimpah. Hodam rezeki menganggap harta yang datang adalah ujian, bukan milik pribadi sepenuhnya. Efek spiritual, jika Anda pelit, hodam akan merasa tempatnya, yaitu hati Anda, kotor dan sempit, sehingga ia memilih pergi. Rezeki Anda mungkin tidak langsung hilang, tetapi akan datang dengan susah payah dan selalu terasa kurang. 2. Keserakahan dan kesombongan. Sifat adigang adigung adiguna. Ketika rezeki datang melimpah, godaan terbesar adalah menjadi sombong dan serakah. Kesombongan, sifat adigang adigung adiguna, merasa paling kuat, paling besar, dan paling berguna, akan menutup jalur rezeki seketika. Menganggap kesuksesan hanya karena kerja keras pribadi tanpa campur tangan Tuhan atau energi hodam, adalah bentuk pengingkaran spiritual. Hodam sangat sensitif terhadap keangkuhan. Keserakahan, terus mengejar harta tanpa batas dan tanpa memedulikan etika, misalnya, menipu atau mengambil hak orang lain, akan merusak ikatan dengan hodam. Hodam rezeki menyukai kemakmuran, bukan kerakusan. 3. Tidak menjaga kebersihan spiritual dan tempat tinggal. Hodam adalah energi suci. Mereka tidak akan betah berdiam di tempat yang kotor, baik secara fisik maupun spiritual. Kebersihan fisik, biarkan rumah dan tempat usaha Anda selalu bersih. Khususnya area tempat Anda mencari rezeki atau tempat Anda beristirahat. Kotoran fisik dianggap menghambat aliran energi positif. Kebersihan spiritual. Hindari melakukan hal-hal yang dapat mengotori batin seperti berbohong terus-menerus, melakukan maksiat, atau terlalu sering mengeluh dan mengumpat. Pikiran negatif dan hati yang kotor adalah penangkal hodam. Peringatan keras. Jika Anda mulai merasa rezeki seret, selalu ada hambatan tak terduga, atau feeling bisnis Anda mulai tumpul, segera introspeksi diri. Mungkin salah satu pantangan ini sedang Anda langgar. Menjaga hodam rezeki berarti menjaga perilaku dan hati. Amalan sederhana penguat hodam. Hodam rezeki sudah dianugerahkan sejak lahir bagi pemilik weton pon, namun ia bukanlah pelayan pasif. Ia adalah energi yang perlu diberi, makanan, berupa kebaikan dan kesucian agar tetap kuat dan aktif. Menguatkan hodam rezeki tidak memerlukan ritual rumit atau sesajen yang mahal, tetapi membutuhkan konsistensi batin dan ketaatan spiritual. Berikut adalah 3 amalan sederhana namun sangat kuat untuk menjaga dan menguatkan ikatan Anda dengan hodam rezeki. 1. Zikir khusus pengundang rezeki. Amalan setelah subuh. Waktu subuh adalah waktu yang paling mustajab untuk mengundang rezeki dan menguatkan energi hodam. Khusus bagi pemilik weton pon, sangat dianjurkan membaca Asmaul Husna berikut ini setelah selesai sholat subuh atau saat matahari mulai terbit. Bacalah Ya Ghaniyu Ya Mugni, wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang Maha Memberi Kekayaan. Jumlah, ucapkan sebanyak mungkin sesuai kemampuan Anda, minimal 100 kali. Fokus, saat berzikir, niatkan dengan tulus bahwa Anda meminta kemudahan rezeki, bukan hanya nominal uang. Niatkan agar hodam rezeki Anda diberikan energi tambahan untuk menarik peluang terbaik.
Konsistensi harian adalah kuncinya. 2. Menjaga tradisi sedekah di hari pasaran pon. Hodam sangat menghargai sedekah, karena ini menunjukkan bahwa pemiliknya tidak pelit. Khususkan sedekah pada hari pasaran pon yang jatuh pada minggu tersebut, misalnya Jumat Pon atau Sabtu Pon. Bentuk sedekah tidak harus berupa uang besar. Bisa berupa makanan untuk yatim piatu, sumbangan kebersihan masjid, atau bahkan hanya senyum tulus dan bantuan tenaga kepada yang membutuhkan. Niat khusus. Saat bersedekah, niatkan untuk membersihkan diri dari segala sengkala, kesialan, rezeki dan untuk mengalirkan energi hodam Anda agar dapat bekerja lebih optimal. 3. Menghormati dan mendoakan leluhur. Tapa bisu simbolis. Banyak hodam rezeki yang merupakan warisan spiritual atau energi baik dari leluhur. Menghormati mereka adalah cara untuk memastikan rantai keberkahan tetap tersambung. Ziarah atau doa. Luangkan waktu sejenak, minimal seminggu sekali, untuk mendoakan leluhur yang telah tiada. Sikap rendah hati. Hodam menyukai kerendahan hati. Lakukan tapa bisu simbolis, yaitu dengan menghindari perdebatan dan kata-kata kotor pada hari pon. Sikap diam dan merenung ini akan meningkatkan frekuensi energi positif Anda, membuat hodam semakin nyaman. Peringatan, lakukan amalan ini dengan keyakinan yang mantap, tanpa keraguan. Keraguan adalah penghalang utama bagi hodam untuk menyalurkan energinya. Ramalan puncak keberuntungan weton pon. Setelah memahami identitas hodam, cara kerjanya, pantangan, dan amalannya, kini tiba saat yang paling ditunggu. Kapan weton pon akan mencapai puncak rezekinya? Primbon Jawa menggunakan perhitungan siklus energi 3, 7, 8, 3, 7, 8, dan siklus 35, 35, untuk meramalkan titik balik dan puncak keberuntungan seseorang. Bagi weton pon yang dijaga hodam rezeki, ada beberapa usia emas di mana potensi kemakmuran mereka mencapai titik tertinggi. 1. Usia emas pertama, awal pijakan kuat 24 hingga 30 tahun. Periode ini adalah masa pembentukan fondasi kekayaan. Fokus hodam. Pada usia ini, hodam rezeki sangat aktif membantu pemilik pon dalam mencari jati diri karir dan memperoleh modal awal. Peluang bisnis pertama yang menguntungkan, kenaikan jabatan signifikan, atau pernikahan dengan pasangan yang membawa hoki, jodoh pinasti, sering terjadi di rentang usia ini. Ini adalah waktu terbaik untuk berani mengambil risiko yang terukur. 2. Usia emas kedua, puncak kemakmuran 37 hingga 45 tahun. Ini adalah puncak sesungguhnya dari weton pon. Energi cakra dasar, bumi, dan cakra langit, spiritual, bertemu sempurna. Fokus hodam. Hodam bekerja keras untuk menstabilkan dan melipat gandakan kekayaan yang sudah ada. Investasi yang ditanam pada usia muda akan membuahkan hasil besar. Ciri khas, stabilitas finansial, posisi puncak dalam pekerjaan, atau bisnis yang berkembang pesat dan mulai memiliki banyak cabang atau anak perusahaan. Pemilik pon akan merasa paling berwibawa dan disegani di usia ini. 3. Usia emas ketiga, kesejahteraan dan warisan 50 hingga 55 tahun. Periode ini adalah masa panen raya yang tenang. Fokus hodam, bukan lagi tentang mencari, tetapi tentang menjaga kesejahteraan dan memberi warisan. Rezeki datang dalam bentuk kesehatan, keharmonisan keluarga, dan mampu membantu banyak orang. Keberkahan, kekayaan batin dan materi sudah seimbang. Hodam menjaga agar di masa tua pemilik pon hidup damai dan berkecukupan. Musim terbaik untuk memulai usaha. Selain usia, ada musim atau bulan-bulan yang sangat baik bagi weton pon untuk memulai proyek besar. Secara umum, periode di mana siklus bumi subur, elemen dasar pon, bertemu dengan cakra langit, biasanya pada bulan Suro, Muharram, dan bulan Jumadil akhir, adalah saat terbaik. Pesan penting, ramalan usia ini adalah potensi, bukan kepastian. Jika Anda berada di usia emas tetapi tidak melakukan amalan dan melanggar pantangan, hodam akan tidur. Tugas Anda adalah membangunkan hodam itu melalui usaha keras dan keluhuran budi. Nah, Sobat Primbon, itulah rahasia di balik weton pon yang disebut dijaga oleh hodam rezeki. Ingat, hodam adalah energi. Ia hanya akan bekerja pada orang yang mau berusaha dan menjaga hati. Apakah Anda termasuk pemilik weton pon? Atau baru sadar bahwa ciri-ciri di atas ada pada diri Anda?
Tulis insight terbaik Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu, apa pengalaman rezeki tak terduga yang pernah Anda alami? Jangan lupa share video ini kepada teman-teman wetonpon Anda, dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal primbon selanjutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam keberuntungan.